Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafif Arifni, NIM 21073104. Baik, di sini saya akan menjelaskan case based project dengan mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Bu Milana PhD. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang seseorang yang ingin membuka bengkel. Bengkel. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin yang beratan dengan biaya investasi sebesar 210 juta. Biaya operasional diperkirakan 21 juta. Biaya investasi, biaya maintenance diperkirakan sebesar 4 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Pendapatan yang diharapkan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya pada tahun kelima. Dilakukanlah sebuah overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 25 juta pada tahun ke-12 dan diperoleh lump sum sebesar 0,4 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 50 juta tingkat suku bunga 4%. Satu, satu, gunakanlah present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jika nilai layak, hitunglah benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of return dan IRR. Diketahui I-nya 210 juta, AC-nya 21 juta, AM-nya 4 juta, GM-nya 0,5 juta diubah menjadi 500 ribu. Sedangkan AB-nya 30 juta, OH5-nya 25 juta, dan LS12-nya 0,4 juta. Dan N-nya 25 tahun, SV-nya 50 juta, dan I-nya 4%. Ditanyanya PWA sama dengan layak tidak layak. Jika layak, hitunglah benefit cost ratio atau BCR, analisis layak tidak layak, dan discounted payback dan periode ke berapa. Di sini saya lupa membuatkan ditanyanya satu lagi yaitu IRR. Mungkin saya akan apa lagi mungkin untuk IRR sudah saya lakukan perhitungan, mungkin kita akan jelas saja langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram arus kas. Yang pertama, pengeluaran yang dibutuhkan sebesar 210 juta. Pada per tahun pertama, AB-nya 73 juta sampai ke tahun 30. Sedatu SV-nya 50 juta dan LS12 pada tahun periode ke-12 sebesar 0,4 juta. Sedangkan untuk AC-nya 21 juta, AM-nya 4 juta, dan GM-nya 0,5 juta. Sedangkan untuk OH5 terletak pada periode ke-5 yang dimana sebesar 25 juta. Untuk segi formula sederhana di mana PW sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM tambah AB tambah OH5 dan LS12 tambah dan SP. Dengan formula lengkapnya yang dimana PW sama dengan I kurang AC dalam kurung P per A I di koma I dan koma N dikurang AM P per A koma I koma N dikurang AM sama kurung P per G koma I dan koma N untuk kurung ditambah AB P per A koma I dan N kurang OH5 kurung P per F I koma N ditambah LS12 yaitu P per F koma I koma N ditambah SP P per F
I, dan N. Sehingga PW sama dengan negatif I dikurang AC tutup kurung P per A, 4% dan 25% dikurang AM. Itu P per A 4%, 25 tutup kurung dikurang GM P per G, 4%, 25 tambah AB buka kurung P per A 4%, 25 dikurang OH5 P per F, P 4%, 25 ditambah S12 P per F P 4%, 25 ditambah SP P per F, 4%, 25. Sehingga dilakukanlah perhitungan dan hasil. Yang dimana PW I-nya sama dengan min 210 juta dikurang 21 juta. Sehingga hasil dari P per A tadi yang dimana 4% telah didapatkan 16,622 tutup kurung dikurang 4 juta dikali 16,22 sama-sama yang ini hasilnya P per A dikurang 0,5 juta dikali 156,114 yang dimana hasil ini didapatkan dari P per G yang dari 4% di tabel bunga ditambah 73 juta dalam kurung 16,622 sama kayak tadi dikurang 25 juta terkurung sehingga dapatkan hasilnya dari P per F tadi yang I-nya 4% tadi itu dapat hasilnya 0,8219. Maaf maksudnya P per F ya. Didapatkan hasilnya 0,8219 ditambah 0,4 juta dikurung dikali 0,6246 ditambah 50 juta dikali 0,3751 sehingga dari penjumlahan ini didapatkanlah hasil 500 juta 508.261.340. Jadi dapat kesimpulannya bahwa PW0 layak atau bisa dibilang fleksibel. Selanjutnya itu karena PWA layak dan selanjutnya kita untuk menghitung benefit cash ratio maka cash ratio dan cost payback maka ditanyanya adalah benefit cash ratio ya atau di dalam kurung BCR menentukan layak atau tidak layak. Pertama di formula sederhana. Yang formula sederhana di sini yaitu BCR analisis bisa diselesaikan dengan metode present worth analysis atau annual cash flow analysis atau sebisa dibilang BCR tadi. Sehingga dapat hasilkan format sederhana yaitu A tambah LS12 ditambah SP dikurung dapat PWB-nya adalah total pemasukan atau bisa dibilang variabel di atas garis waktu. Sedangkan untuk PWC-nya sama dengan I tambah A per C tambah AM tambah GM dan tambah OH5. Itu kurung di mana PWC adalah total pengeluaran variabel di bawah garis waktu. Atau bisa dibilang EUAB sama dengan AB tambah LS12 tambah SP atau bisa diganti juga EUAC sama dengan 1 EI tambah AC tambah AM tambah GM dan tambah OH5. Bisa dilihat di sini di OH5. Selanjutnya yaitu formula lengkap. Untuk formula lengkapnya untuk saat itu kita pakai menggunakan PWA. Yang dimana
PWB sama dengan AB satu kurung P per A 4% 25 ditambah LS 12 P per F 4% 25 ditambah SP P per F 4% 25 untuk PWC-nya yaitu I tambah AC P per A 4% 25 ditambah AM P per A sama dengan 4% 25 ditambah GM P per G 4% sama dengan 25 dan OH 5 sama dengan P per F sama dengan 4% 25. Sehingga kita akan melakukan perhitungan dan hasil. Mulai dari PW benefit. Di sini PWB-nya AB tambah P per A dikali P per A, 4% 25. Sehingga ditambah LS 12 P per F 4% dan 4% 25. Ditambah SP P per F 4% 25. Sehingga masukkanlah hasil tersebut menjadi AB-nya di 73 juta. Tutup kurung P per A dari 4% dari buku tabel bunga didapatkan hasilnya 15,622 ditambah LS 12-nya yaitu 0,4 juta dikali P per F-nya 4%, maka di tabel bunga 4% P per F-nya dapat hasilnya 0,6246 ditambah SP-nya 50 juta dan P dan dikali P per F yang dimana 4% ini didapatkan hasil dari 0,3751 dari tabel bunga. Sehingga dari hasil penjumlahan tersebut didapatkanlah hasil PWB-nya sebesar 1.1.1.1.410.840. Nah, langsung ke PW cost. PWC sama dengan I tambah AC dalam kurung P per A 4% selama 25 tahun ditambah AM P per A 4% selama 25 tahun ditambah GM P per G sama dengan 5% selama 25 dan tambah OH 5 P per F 4% 25. Sehingga kita langsung masukkan rumus tersebut di mana I-nya 210 juta ditambah 21 juta. Sehingga P per A dari 4% didapatkan hasilnya 15,622. Ditambah 4 juta P per A dengan bunga 4% yaitu dapat 15,622 ditambah 0,5 juta dari hasil P per G 156,104 itu ditambah 25 juta P per G didapatkan hasil dari bunga 5% yaitu persentase 5% didapatkan hasilnya 0,5219 sehingga hasilnya didapatkan yaitu 600 juta 699 juta 149.500. Baik, langsung didapatkan hasilnya yaitu PW cost-nya sebesar 600.699 juta 149.500. Dapat di sini terlihat di sini hasilnya ini dari hasil pencarian saya. Baik, selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Di mana BCR sama dengan PWB bagi PWC sama dengan 1 miliar 159
199.410.840 dibagi 600.999.149.500 sehingga didapatkan hasilnya yaitu sebesar 1,658. Jadi dari kesimpulan, karena BCR besar dari 1, maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,658 kali lipat dari pengeluaran. Selanjutnya yaitu perhitungan DPP atau discounted payback period. Ditanya diskon payback period sama dengan period ke berapa. Di sini formula sederhananya yaitu DPP analisis bisa diselesaikan dengan metode present worth analysis atau annual cash flow analisis. Formula sederhana sama dengan formula sederhana yaitu PW sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB ditambah OH 5 ditambah LS 12 tambah CV. Sehingga dilakukanlah perhitungan di mana PW1 min I tambah A tambah P per A 4% dari 1 per 4%, 1 dikurang AM P per A, 4%, 1 ditambah AB dikali P per A 4%, 1. Sama dengan, jadi didapatkan hasil untuk masukkan data, jadi mana min 200 juta dikurang 21 juta dikali 0,962, yang dimana dari 4% selama 1 tahun dikurang 4 juta dikali 0,962 ditambah 73 juta dikali 0,962 sehingga didapatkan hasil min 123,420.000. Maka PW1 bernilai negatif, berarti belum terjadi pulang pokok di akhir periode pertama. Baik, lanjut ke periode kedua. Min I tambah A dikurang AC kurang P per A, 4%, 2 dikurang AM dikali P per A, 4%, 2 ditambah AB P per A, 4%, 2. Sehingga 210 juta dikurang min 210 juta dikurang 21 juta dikali 1,900 dikurang 4 juta dikali 1,900 ditambah 73 juta dikali 1,900 sehingga didapatkanlah hasil min 118.800.000. Maka PW2 bernilai negatif, berarti belum terjadinya pulang pokok pada periode kedua. Baik, lanjut ke PW3, yang dimana I-nya 210 juta dikurang 21 juta dikali 2,802 dikurang 4 juta dikali 2,802 ditambah 73 juta dikali 2,882 402 sehingga didapatkanlah hasil yaitu min 75.504.000. Maka PW3 bernilai negatif. Maka di PW3 ini belum terjadinya pulang pokok pada akhir periode. Baik, lanjut ke PW4 yang dimana min 210 juta dikurang 21 juta dikali 3,673 dikurang 4 juta dikali 3,673 ditambah 73 dikali 3,673 sehingga didapatkan hasilnya min 33.696.000.
maka di PW 4 bernilai negatif dan belum terjadi pulang pokok pada tahun keempat. Baik, lanjut. Masuk ke tahun kelima. Tahun kelima yaitu PW 5. Yaitu min 210 juta dikurang 21 juta dikali 4,515 dikurang 4 juta dikali 4,515 ditambah 73 juta dikali 4,515 sehingga didapatkan hasilnya yaitu eh untuk hasilnya didapatkan sebesar mm, didapatkan sebesar didapatkan sebesar yaitu 6.720.000. Maka di PW kelima bernilai positif untuk pertama kalinya. Maka di PW 5 DPP periode pulang pokok. Maka di tahun kelima ini seorang pengusaha mendapatkan pokok sebesar 6.720.000. Maka dapat disimpulkan bahwa karena pada periode kelima PW bernilai positif atau di dalam kurung besar dari nol untuk pertama kali, koma terpenuhi kriteria DPP, kecil umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan IRR. Untuk perhitungan IRR mungkin sudah saya coba untuk dapatkan hasil IRR dan didapatkan presentasinya yaitu tidak ditemukan mendekati nilai nol. Maka saya bisa dapat simpulkan karena tidak ada hasil yang minus mendekati nol. Jadi bisa dibilang untuk nilai IRR tidak ditemui. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya mengenai proyek saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan presentasi saya tentang proyek ini, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.